Halo, kembali dengan saya, Miming Haryanto. Saudara, fenomena apa yang terjadi sehingga ada hampir 10 juta anak-anak Gen Z pada usia 15 hingga dengan 25 tahun tidak melakukan apa-apa? Ini merupakan alarm buat bangsa ini, saudara. Dan ini juga tentunya menyangkut daripada sistem pendidikan yang ada. Termasuk juga sebetulnya di dalamnya peran orang tua memegang peranan yang kuat sekali di dalam fenomena atau pembentukan daripada fenomena ini. Saudara, 10 orang, 10 juta orang itu tidak sedikit. Tapi mewakili daripada barangkali jutaan daripada Gen Z yang lain. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi dengan Gen Z ini? Saudara, kita tahu bahwa Gen Z merupakan anak-anak yang barangkali begitu ya, memiliki keunikan sendiri ya. Kita mendengar begitu banyak keluhan-keluhan sekarang tentang Gen Z. Ya, ada bahkan beberapa pengusaha begitu ya menolak untuk mempekerjakan lagi Gen Z. Sebetulnya apa yang salah dengan Gen Z ini? Tentunya ini bersumber yang pertama daripada kepribadian orang tersebut. Nah, kepribadian ini seringkali bersumber daripada faktor genetika, yaitu sifat daripada orang tua yang diturunkan atau barangkali kakek dan neneknya, dan juga saudaraku diturunkan kepada dia. Dan ditambah dengan faktor lingkungan, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana pola asuh di dalam keluarganya, apa yang terjadi di dalam hidupnya selama masa-masa yang penting dalam hidupnya, bahkan sampai di dalam usia dia saat ini. Saudara, faktor ini mempengaruhi tentu saja di dalam kepribadian anak-anak kita, yaitu kaum Gen Z ini. Saudara, ini merupakan sesuatu yang seharusnya kita cermati. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ada faktor pendidikan di dalamnya. Saudara, pendidikan Indonesia mungkin perlu belajar ya untuk melihat dan untuk dicermati lagi. Kalau saya berbicara tentang pendidikan, ini tidak melulu berbicara tentang sekolah. Ya, tentunya sekolah harus diperbaiki. Harus membawa anak-anak kita ini bukan cuma sekedar tahu, belajar, dapatkan informasi, tetapi juga bagaimana mereka ini berjuang untuk memperoleh hal yang sebetulnya mereka bisa lakukan. Nah, sebagai contoh, saya selalu memberikan kritikan kepada institusi pendidikan, sekolah, dan yang lainnya. Saya selalu berkata begini, saudara. Kalau fokus guru hanya sekedar memberikan informasi saja, sebetulnya kita sudah ketinggalan 20 tahun di dalam pendidikan kita. Kenapa begitu? Pada waktu saya belajar sekolah, saudara, informasi yang saya dapatkan tidak banyak. Saya hanya bisa dapatkan informasi itu dari perpustakaan, dari buku-buku, dan dari guru maupun orang yang lebih berpengalaman. Ya, barangkali mentor atau barangkali juga orang yang lebih senior begitu ya, yang saya bisa dapatkan ilmu maupun informasi yang saya bisa dapatkan dari mereka itu semua. Tetapi sekarang berbeda sekali. Gen Z memiliki begitu banyak sumber informasi.